Selamat malam, saya kali ini bersama dengan Bapak Wilianto di Pekanbaru. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa bisnis yang beliau jalankan. Langsung saja kita sapa, selamat malam Pak Wilianto, apa kabar? Baik, malam Pak Edi. Luar biasa. Salam dari Pekanbaru, Pak Edi. Gimana Terima kabar kasih. Bali, Pak Edi? Baik Pak, kabarnya kita tetap di pandemi ini banyak pembatasan-pembatasan, tapi kita tetap tidak hanya bertahan, tapi kita juga harus bisa keluar dari situasi ini ya, Pak Setuju. Willy. Krisis Nah, itu peluang, Pak. nah, betul, betul. Nah, kita pengen dengar dari Pak Willy dari obrolan kali ini supaya kita bisa belajar banyak. Nah, Siap. kita langsung mulai aja Pak Willy ya. Saya boleh tanya-tanya ya. Nah, Pak Willy, saya baca profilnya Bapak. Bapak kan dulu background-nya sebagai manajer perusahaan Springbed. Direktur, Pak. Oh, direktur lagi ya, direktur. Ya, di Kami atas. saya direktur di Pekanbaru, Pak. Jadi kami membawai pabrik spring bed, sofa, dan beberapa industri lainnya lah. Jadi, Busa dan lain-lain. jadi Pak Yang Willy, berkaitan sama mebel. oh ya ya. Jadi Pak Willy dulu bisa dikatakan kepercayaan dari owner ya Pak ya, langsung Iya, tangan kanan dari owner. Nah, betul. dari posisi yang sangat bagus seperti itu Pak Willy, gimana sih ceritanya Pak Willy bisa alih profesi istilahnya ya? Bisa sharing dengan kami semua Pak Willy, gimana awalnya dulu Pak Willy? Ya. Saya mulai dari setiap orang dulu ya. Ya. Namanya orang kalau tamat sekolah atau tamat kuliah pasti ingin bekerja. Di awal kita nggak ngerti ini. Bekerja sendiri atau bekerja dengan orang lain. Nah, simpelnya adalah pada waktu kita zaman kuliah, simpelnya begitu selesai kuliah pengen langsung kerja. Nah, pada waktu itu saya memilih kerja di Astra. 1,5 tahun saya di Astra, terus saya pindah ke Bank Lipo. Saya pindah ke Bank Lipo 1,5 tahun juga kurang lebih. Nah, akibat kerusuhan di Jakarta tahun 98 bulan Mei, Ya. saya pindah ke kota Pekanbaru. Nah, di kota inilah saya direkrut dan di awal saya memang nggak langsung jadi direktur juga, berawal dari manajer dan naik sampai jadi direktur pada tahun ke-7 atau ke-8, nah, kira-kira gitu. Nah, tapi mengapa saya memilih untuk mau menjalankan bisnis ini? Karena saya melihat gini, Pak ini. Dulu waktu saya sekolah, saya dengarkan kata orang tua saya. Pokoknya sekolah dengan nilai setinggi-tingginya, lulus kerja sebaik-baiknya. Tapi persoalannya pada waktu kita kerja, ada menyangkut yang namanya waktu. Jadi makin bekerja, waktu kita makin habis terjual untuk si bos, terus waktu untuk pribadi dan waktu untuk keluarga makin nggak ada, Pak Edi. Sedangkan umur terus bertambah. Nah, semakin hari semakin tua, Pak Edi. Fisik kita semakin menurun. Sedangkan di sebelah sini kita habisin waktu banyak untuk bekerja. Nah, ada suatu ketika saya memutuskan untuk join di bisnis ini, sebelumnya saya buka kedai makan dulu, Pak Edi. Saya pikir gini, setelah saya 10 tahun bekerja di pabrik yang terakhir ini sebagai direktur, saya pikir lebih enak kayaknya usaha sendiri gitu. Jadi saya bikinlah kedai makan gitu. 3 bulan sudah balik modal, Pak Edi. Wah. Tapi persoalannya terjadi di mana? Seluruh keluarga saya sibuk. Istri sibuk, anak-anak sibuk, semua mau membantu seperti itu. Nah, setelah itu saya merasa usaha sendiri dengan cara seperti itu bukan solusi gitu. Bisnis konvensional nggak bisa memberikan saya bebas waktu, bebas uang. Sampai satu ketika saya mengambil liburan untuk jalan-jalan ke sebuah kepulauan. Saya menemukan sebuah majalah. Terus saya melihat di majalah itu ada seorang teman saya yang sudah sukses gitu. Nah, teman saya ini sudah duluan membangun sebuah usaha. Di situ tertulis usaha network marketing tentunya. Dan beliau udah berhasil. Dari situ saya sudah curiga. Ini orang dari dulu ya bisnisnya paling itu aja, Pak. Kalau nggak jualan, mau telepon marketing. Nggak ada yang lain. Jadi saya sudah tebak-tebak itu. Jangan-jangan mau telepon. Nah,
Saya teringat Pak Edi, saya teringat ada satu buku yang sempat saya baca dulu, yaitu buku The Cash Flow Quadrant. Jujur saya memang hobi baca Pak Edi, saya suka baca. Jadi di buku itu saya baca, Robert Kiyosaki mengatakan bahwa ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Jadi waktu itu saya merasa ternyata selama ini saya memang benar di kuadran kiri. Tapi saya sudah berusaha mau pindah ke kuadran kanan, tapi dikarenakan kantor ada fasilitas mobil, ada fasilitas rumah, ada fasilitas kendaraan, ya. Mau pindah ke kuadran kanan itu sangat sulit, Pak Edi. Ya. Sulit banget. Pak Edi mungkin pernah kerja juga pernah merasakan itu kan. Ya. Karena udah di zona nyaman nih, nyaman banget Pak. Jadi mau pindah itu, aduh, luar biasa sulit gitu. Tetapi pada akhirnya, apa yang membuat saya itu mengambil keputusan itu karena terakhir itu banyak masalah Pak Edi. Banyak masalah. Pabrik yang tempat saya kerja terjadi musibah, kebakaran, kemalingan. Gitu. Nah, resiko-resiko itu kami pikul semua. Jadi saya merasa itu berat. Itu berat. Dan cenderung kita tidak bahagia. Saya mau cari jalan hidup yang membuat saya bisa lebih bahagia. Pas ketemu dengan majalah itu, saya mulai telepon teman saya yang ada di majalah itu. Di situ saya mulai. Ya. Jadi teman Bapak ini siapa namanya, Pak? Teman saya mungkin Pak Edi juga pasti kenal ya. Semua teman-temannya kenal. Beliau seorang leader yang menurut saya hebat, luar biasa. Pak Louis Tendian. Pak Louis Tendian. Jadi Bapak telepon teman Bapak ini, terus nanya, gimana Pak ceritanya Pak? Saya waktu itu melihat majalah beliau, saya agak kaget Pak Edi. Dulu waktu kami pernah jalankan beberapa multi-level dan gagal, tapi nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Iya. Saya melihat, wah beliau foto dengan mobil BMW seri 6 dia gitu ya, seri 3 dia gitu, rumahnya begitu. Terus saya melihat di situ dia sudah menerima kapal pesiar, pesawat, villa, sudah jalan-jalan ke 5 benua begitu. Wah, saya bayangkan orang ini rasanya nggak sehebat begitu dulu. Sekarang kok hebat sekali gitu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya percaya Pak Edi, saya percaya. Orang boleh biasa, tapi menemukan kendaraan yang hebat, orang itu pasti jadi hebat. Kalau ibaratnya saya mau ke Bali Pak Edi, logika saya jalan begitu. Saya kalau mau ke Bali, saya pilih naik pesawat, pasti akan lebih cepat sampai dibanding saya naik kapal atau naik mobil. Nah orang ini pasti naik pesawat gitu. Sehingga menyampai di tujuan begitu dahsyat, begitu cepat. Saya melihat kehidupan beliau berubah. Tidak segan-segan saya cari nomor telepon beliau dan saya hubungi beliau. Nah pada waktu saya hubungi beliau, beliau bilang begini sama saya. Oh di awal nggak langsung angkat loh Pak Edi. Lewat 3 hari loh. Nggak diangkat? Nggak diangkat. Beliau ini ternyata tidak mengangkat nomor telepon yang tidak terdata di nomor. Jadi nomor HP saya nggak terdata Pak Edi. Jadi tidak diangkat. Yang saya rasakan gini Pak Edi. Dulu kami sempat sama-sama. Tapi setelah saya pindah dari Bandung ke Jakarta saya pindah ke Pekanbaru, kami lost contact. Kurang lebih hampir 10 tahun ya, dari tahun 98 sampai 2006 waktu itu, berarti kami pisah aja dari 2005. Berarti sudah sekitar 13 tahun tidak ketemu Pak Edi. Terus jadi, Bapak lihat di majalah itu kok teman yang tadinya pernah bisnis bareng Pak Willy ternyata bisa berhasil, padahal dulunya selalu gagal bareng Pak Willy. Iya. Dan berkali-kali nggak pernah berhasil loh Pak Edi. Dulu saya masih ingat, dulu pertama kali kami bisnis, kami home meeting di kos kami, baru mulai home meeting aja sepeda motor udah hilang Pak. Maksudnya hilang dicuri orang gitu Pak? Prospek kami undang ke kos kami home meeting, sepeda motornya hilang di depan kos gitu. Pokoknya nasibnya luar biasa. Baru bangun udah sukses, baru naik panggung, turun panggung, perusahaannya bangkrut gitu. Waduh.
waduh, pokoknya apes banget gitu. Rasanya kok nggak ada kendaraan yang bagus gitu. Hancur-hancuran. Nah, pada waktu saya lihat majalah beliau, saya positif aja. Saya telepon, 3 hari kemudian nggak angkat, saya SMS Pak. Saya waktu itu kok nggak ingat ya SMS. Akhirnya 3 hari kemudian saya SMS. Saya SMS, saya bilang, Luis, masih ingat saya nggak? Saya Willy gitu. Wah, nggak 5 menit kemudian telepon langsung bunyi Pak. Wah, langsung kami teleponan. Nah, singkat cerita, dia pikir saya sudah mati gitu. Wah, kamu masih hidup ya? Ya, masih hidup lah bro. Masa mati loh? Mana nih? Sebelum sukses mantan mati. Wow. Nah, di situ kami kontek-kontekan cerita lah tentang kesuksesan beliau. Kalimat-kalimat yang beliau yakinkan saya adalah, wah kendaraannya besar, ini kapal raksasa, ini pesawat jumbo, pokoknya ini dahsyat Willy. Dulu kita salah naik kapal, makanya tenggelam terus. Gitu. Jadi dari situ Pak Willy mendapat keyakinan bahwa kali ini kendaraannya tepat ya Pak ya? Iya. Nah, ya. Pak Willy, waktu Pak Willy menjalankan bisnisnya ini, Pak Willy posisinya masih sebagai director ya? Jadi istilahnya masih. paruh waktu gitu ya? Masih. Dan karena untuk saya tinggalkan perusahaan memang jujur Pak Edi agak berat. Karena kalau saya tinggalkan perusahaan, berarti kan saya harus kehilangan gaji saya waktu itu. Betul. Cuman ada satu buku juga yang saya baca dari Robert Kiyosaki waktu itu, yaitu Rich Dad Poor Dad. Nah di buku itu Robert Kiyosaki juga bilang bahwa zaman terus berubah, cara orang mencari uang berubah. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa kalau kamu masih terima gaji, itu adalah kehidupan kamu yang paling tidak bahagia. Jadi saya berusaha untuk mengerti mengapa Robert bilang kita harus berani meninggalkan zona nyaman. Artinya, kenapa kita harus berani? Saya lihat kisahnya Robert Kiyosaki adalah ketika dia meninggalkan kantor dia terakhir kalinya, ada orang yang mentertawakan Robert. Orang itu bilang begini, Robert, kamu kok bodoh sekali. Kamu di sini gajinya udah bagus, kenapa kamu mau tinggalkan untuk ke tempat lain? Robert bilang begini, saya yakin bahwa di tempat lain ada yang lebih bagus. Kemudian dia bilang, kalau seandainya kamu gagal, bagaimana? Nah, pada waktu dia tanya Robert, seandainya gagal bagaimana? Robert bilang begini, saya sekalipun gagal tidak akan kembali. Nah, temannya Robert bilang, saya gagal, makanya saya kembali. Sebaiknya kamu nggak usah pergi, takutnya nanti kamu gagal dan kamu kembali. Nah, Robert bilang begini, saya tidak akan gagal. Gagal pasti akan terjadi, tapi saya tidak akan kembali. Nah, di situ saya menangkap bahwa saya harus berani ngambil satu keputusan untuk mencoba. Nah, harus berani mencoba itu aja saya mulai. Untuk seorang profesional seperti Pak Willy ya, yang punya posisi bagus di perusahaan. Lalu Pak Willy selain tetap bekerja, Pak Willy juga membangun bisnisnya ya. Nah, tantangan apa Pak Willy yang dihadapi dulu? Di awal waktu mulai merintis bisnis, saya boleh katakan bisnis Pak Willy yang kedua ya. Yang pertama tentu masih pekerjaan di perusahaan yang besar itu, tapi yang kedua adalah Pak Willy mulai belajar merintis bisnis sendiri. Nah, tantangan yang terberat apa sih Pak Willy? Wah, Pak Edi, berat. Memang saya mengerti, setiap profesional yang ingin membangun bisnis network marketing memang di awal pasti berat. Waktu saya pertama mau melangkah, yang paling berat menurut saya adalah gengsi sih, Pak. Ya. Karena lingkungan semua menilai keadaan kita itu tidak baik. Maksudnya gini, orang pasti melihat level kita di posisi yang lumayan, terus kemudian orang melihat seolah-olah bisnis network marketing itu bisnis rendahan, Pak. Bisnis multi level itu seolah-olah bisnis yang tidak menjanjikan. Padahal saya melihat kesuksesan Pak Luis dan Dean, saya melihat keberhasilan beliau, penghasilan beliau mengalahkan bos saya sekalipun gitu. Mengalahkan orang-orang yang di atas saya gitu. Waktu-waktu yang berkualitas itu mengalahkan bos-bos saya. Jadi saya pikir apa yang nggak keren gitu, padahal keren. Nah, tapi waktu kita jalankan di awal Pak Edi, sebelum kita berhasil, tentulah lingkungan itu memandang rendah kita, Pak Edi. Karena bisnis multi level
sangat identik dengan bisnis yang dijalankan oleh emak-emak gitu, Pak. Bisnis Ya. arisan seolah-olah begitu. Bisnis yang dijalankan oleh mahasiswa gitu ya, yang nggak ada kerjaan gitu. Bisnis yang dijalankan oleh orang yang nggak jelas begitu. Ya. Nah, datang kita yang udah jelas memilih untuk jadi nggak jelas. Sedangkan orang yang nggak jelas ingin bekerja di kantor dengan posisi yang jelas. Nah, jadi kan terbalik gitu. Itu Betul. yang paling berat, Pak Edi. Itu yang pertama. Nah, kedua, keluarga, Pak Edi. Keluarga karena nggak mengerti bisnis ini di awal juga nggak bisa terima. Waduh, ini bisnis nggak jelas, bikin malu kan? Ya. Terutama ibu saya ya, waktu itu ibu saya berat sekali menantang. Waduh, ini bisnis yang nggak karuan karena nggak jelas gitu. Apalagi dikasih tahu jual obat lagi. Nah, kalau orang tua kami ini tinggal di daerah Riau ini, begitu dikasih tahu jual obat, Pak, waduh, pikirannya langsung, wah, ini jangan-jangan narkoba. udah langsung negatif dulu, Pak Edi. Itu sih Pak Edi sebenarnya. Berat banget di sisi itu. Gengsi, terus kedua, tantangan di sisi keluarga. Ketiga, jam, Pak. Memang Pak Edi, sukses yang besar perlu pengorbanan yang besar. Di awal memang, waktu kita bekerja, saya tidak pernah bangun bisnis ini dengan mencuri-curi waktu, tidak pernah, Pak Edi. Saya tidak pernah, saya berusaha profesional, kerja tetap kerja. Saya bangun bisnis ini setelah pulang dari kantor, Pak Edi. Kalau pulang dari kantor jam 5, saya maju. Pulang dari kantor jam 6, saya maju. Presentasi, follow up. Kadang-kadang pagi-pagi sebelum jam 7, saya sudah antar produk. Nah, Sabtu Minggu, kadang-kadang Sabtu duluan pulang, Sabtu kami pakai untuk berbisnis, Pak. Nah, hari Minggu kami pakai untuk bangun pertemuan. Nah, seringkali ini masih dukungan dari istri juga, Pak. Untung saya punya istri yang baik, bisa mengerti bahwa di awal 1-2 tahun pertama memang full, Pak, Sabtu Minggu itu nggak bisa kemana-mana gitu. Hanya full untuk bisnis ini gitu. Dan kami benar-benar ngegas full. Itu kayaknya. Pak Willy, dengan tantangan yang Pak Willy hadapi tadi, waktu Pak Willy berproses sedemikian rupa itu, ada nggak satu kejadian yang unik yang bikin Pak Willy itu istilah sekarang tuh baper gitu, Pak? Yang bikin kayak gimana ya, satu titik yang Pak Willy ngerasa sangat berat atau ada kejadian yang Pak Willy ingat yang rasanya kalau nggak jalankan bisnis ini, Pak Willy tidak perlu mengalami kejadian seperti itu. Oh, banyak Pak Edi. Satu atau dua aja Pak Willy. Baik. Jadi memang Pak Edi, kita harus mengerti teman-teman semua ya, bahwa intinya di bisnis bangun aset ini, tantangan itu memang luar biasa. Saya percaya, sukses besar itu pasti prosesnya besar. Bangun gedung tinggi dengan 70 lantai, dengan bangun rumah atau ruko 2 atau 3 lantai, tantangannya pasti berbeda, Pak. Pasti berbeda. Namun hebatnya bisnis network marketing. Bisnis ini kelebihannya gini, Pak Edi. Tantangannya memang boleh besar, tetapi tidak seperti di konvensional. Saya menjalankan bisnis konvensional bersama bos saya di pabrik itu, tantangannya pinjam uang ke bank aja berani, Pak. Pertaruhkan nama kita, sama-sama pinjam uang ke bank aja tidak berani. Kalau gagal, aset taruhannya. Kalau gagal, kita pribadi taruhannya gitu. Tanggung semua kan gitu, Pak Edi. Ya. Sedangkan di bisnis network marketing, tidak ada modal yang besar, Pak Edi. Bahkan saya bilang modalnya sangat kecil. Jadi tantangannya itu bukan di masalah keuangan sih sebenarnya. Tapi tantangannya itu lebih ke mana ya? Harga diri kalau saya bilang. Harga diri, Pak Edi. Harga diri. Karena seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang menjengkelkan menurut saya. Contohnya yang menjengkelkan seperti Contohnya apa? Gini, Pak. Iya. Saya banyak ketemu dengan lalat-lalat, Pak. Saya ini lebah, mau bawa lalat-lalat ke bunga-bunga. Jadi lalat-lalat itu selalu sukanya sampah-sampah, Pak. Susah sekali meyakinkan kepada lalat-lalat itu bahwa bunga jauh lebih indah dari sampah, Pak. Nah, jelasin sama dia, waktu itu saya belum berhasil karena saya baru mulai. Ya. Tapi saya selalu menjual Pak Louis, saya menjual Pak Happy apa saya. Pak Louis, Pak Happy, teman-teman dekat saya waktu kuliah dulu, kami sama-sama pernah di bisnis yang lama. Jadi waktu saya jumpa sama Pak Louis,
Pak Luis kembalikan saya ke Pak Happy. Jadi kami link ke yang lama gitu. Sama-sama kami bangun bisnis ini. Tapi satu hal, pada waktu saya bangun bisnis ini, tantangannya gini Pak Edi, ketemu dengan orang-orang di mana orang-orang ini bukan juga kaya, mereka sama-sama dengan saya sebagai karyawan juga. Gajinya juga banyak juga yang saya ketemu rata-rata UMR lah, Pak Edi. Bahkan banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang pengangguran, Pak Edi, nggak kerja. Datang saya sebagai direktur, menawarkan sebuah bisnis yang punya masa depan bagus, mereka mentertawakan saya, Pak Edi. Mereka, cara ketawanya itu terkesan saya kayak sinis gitu, kayak seolah-olah, bro, kamu kok jadi begitu, bro? Waduh, saya susah juga bilang kok jadi begitu, jadi gimana? Seolah-olah saya downgrade gitu. Padahal saya bilang ke dia, ada bunga-bunga yang jauh lebih indah. Sementara kita lihat di depan ini sampah. Ayo kita mesti pindah ke tempat lain, lihat yang lebih bagus gitu. Nah, menurut saya yang paling menjengkelkan adalah meyakinkan orang-orang yang punya pikiran seperti lalat itu. Yeah. Meyakinkan orang untuk mau pindah kuadran itu, meyakinkan orang untuk mau berjuang bersama-sama. Gitu. Saya ingat Pak Edi, saya di awal saya menawarkan seorang namanya si A lah ya, saya sebut si A. Si A ini orang pertama yang saya tawarkan di bisnis ini. Beliau waktu itu bilang sama saya begini, untuk apa kita jalankan bisnis ini bro? Ini bisnis yang tidak dijalankan oleh orang kayak lu. Waduh, waduh, emang kayak gua kenapa gitu ya? Biasa aja gua bilang. Ini justru bagus gitu. Yeah. Ini bisnis kalau lu jalankan memalukan keluargamu katanya. Waduh, saya bilang memalukan dari sisi mana gitu. Coba lu bisa nggak jelaskan dari saya? Saya tidak merasakan ini bisnis memalukan. Padahal saya lihat orang-orang berhasil di atas panggung, ada videonya, terus kemudian ada pembagian reward-nya. Nggak ada yang malu-malu amat, nggak juga saya bilang. Tapi ya syukurlah Pak Edi, orang itu terakhir saya ketemu di Malaysia, orang itu minta saya ceritakan apa yang bisa saya jalankan. Gitu. Saya cerita ke dia, jadi ketemu setelah 10 tahun kemudian Pak Edi. Iya. Nah, dia tanya, apakah bro udah berhasil? Udah, saya bilang. Nah, yang paling menjengkelkan ketemu dengan orang-orang yang tipikal pemikirannya seperti lalat itu. Yang kedua adalah satpam, Pak. Ya. Saya agak jengkel sama satpam, Pak. Ya, karena satpam itu, tiap kali saya buka pintu, dia selalu cara pandangnya agak lain, Pak ini. Seolah-olah melihat saya itu kayak gak ada harapan masa depan, Pak. Saya nggak ngerti gitu. Padahal saya nggak ada tawarkan dia loh, Pak ini. Iya. Saya nggak ada tawarkan dia gitu. Hanya dia mendengar orang cerita bahwa si bos atau Pak Willy sekarang jalankan network marketing Piansi katanya. Jadi sekarang ikut bisnis katanya. Jadi ini satpam di perusahaannya Pak Willy? Iya. Waduh. Saya pingin pecat dia sebenarnya Pak Willy. Tapi ya nggak sampai hati juga ya sudah. Proses-proses penghinaan seperti ini seharusnya nggak usah terjadi sih kalau saya nggak jalankan bisnis ini. Jadi jujur kita seolah-olah sangat direndahkan di awal sih. Dan banyak sih diketawain, dihina gitu. Ya bahkan ada yang bilang, lu mau makan apa dari bisnis ini? Emang bisnis ini bisa kasih lu makan apa gitu? Waduh, kalimat-kalimat itu justru menurut saya sangat memotivasi saya gitu. Iya. Saya orangnya nggak suka ditantang gitu. Waduh, ditantang itu sama kencang jalannya. Nah, Pak Willy, dengan proses yang nggak enak seperti itu, Pak Willy ya. Jadi mempertaruhkan gengsi, orang mungkin tidak melihat apa yang Pak Willy lihat, keluarga juga tidak mendukung. Apa sih yang membuat Pak Willy tetap bertahan dan membuktikan diri bahwa Pak Willy bisa? Apa Pak itu, Pak? Gini, Pak Edi, saya bersyukur ya. Saya bersyukur lewat bisnis network marketing TNC Syariah ini. Saya belajar dari Pak Luis, Pak Happy, upline saya. Saya melihat satu hal yang paling luar biasa adalah kekuatan impian, Pak Edi. Ya. Dulu waktu saya bekerja di kantor, saya kurang berani bermimpi. Gitu. Memang kerja setiap bulan selalu ada goals ya, Pak Edi. Ada target-target pencapaian yang akan kita kejar. Dari sisi target penjualan, target penagihan, target
performance itu semua kita kejar lah. Gitu. Tetapi itu berbeda dengan mimpi. Beda sekali dengan mimpi. Mimpi itu cenderung berkaitan dengan sesuatu yang luar biasa, yang harusnya membuat kita punya satu kehidupan yang lebih berkualitas, yang berbeda dengan orang rata-rata. Saya kasih satu ilustrasi begini. Banyak orang yang bilang begini, ya udahlah, jangan bermimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit gitu. Ya. Dulu waktu kami di kantor itu dipakai gitu. Udahlah, jangan mimpi tinggi-tinggi, jatuh sakit. Saya pikir ya juga ya. Saya kan udah direktur, mau mimpi apa lagi Pak? Nah, kan mau jadi karir saya udah mentok. Kalau tinggi lagi jadi owner gitu. Jadi owner. Makanya ownernya hati-hati dengan saya. Tapi kalau di bisnis ini yang saya lihat satu kelebihan dibanding yang lain yang menurut saya yang saya belajar betul-betul adalah sampai detik ini Pak Edi ya. Kekuatan impian itu begitu luar biasa. Kekuatan impian itu memacu kita begitu semangat. Itu yang membuat Pak Willy bertahan dan membuktikan diri sampai bisa berhasil. Nah Pak Willy, tadi itu kan proses yang tidak enaknya. Nah tentunya kita mau dengar enaknya apa sekarang Pak? Wah. Nah, kalau cuma nggak enaknya, nggak ada orang yang mau. Yang membuat Pak Willy mau melewati proses nggak enak, kan ada enak yang menanti di depan. Nah, apa itu Pak Willy? Pak Edi, kalau saya bilang gini ya, proses tidak enak di bisnis ini, tidak seberapa dibanding enaknya lah. Oke. Artinya enaknya jauh lebih besar daripada nggak enaknya lah intinya gitu. Ya. Nah, apa yang saya rasakan di bisnis ini yang nggak enaknya ya ditolak lah, dihina ya udah lewat lah. Nah sekarang yang enaknya apa? Menurut saya paling enak itu adalah waktu. Saya setiap hari itu punya waktu yang banyak sekali bersama-sama dengan keluarga. Ya. Banyak waktu yang bisa bersama keluarga. Baik dari pagi, siang maupun malam. Dulu saya kerja di pabrik itu bisa dari pagi jam 7 sampai malam jam 10, jam 11 baru pulang Pak ini kalau ada lembur. Selama 10 tahun saya kerja, saya nggak pernah cuti Pak ini. Belum pernah cuti. saya nggak pernah ambil cuti. Nah, yang menurut saya paling enak itu waktu sih. Jadi bisa dekat dengan keluarga, bisa setiap hari bersama-sama, bisa makan siang sama-sama, makan malam sama-sama. Waduh itu yang sebelumnya saya nggak bisa dapatkan Pak ini. Belum lagi yang kedua bisa antar anak ke sekolah Pak ini. Nah, dulu nggak sempat Pak Edi, nggak sempat. Waduh, semenjak saya pensiun dari kantor, jadi ceritanya gini Pak Edi. Saya waktu join bisnis TMC, saya masih kerja ya Pak Edi ya. Nah, 2 tahun kemudian saya baru keluar dari kantor. Tapi pada waktu saya kerjakan bisnis ini, pada minggu kedua, saya sudah ajukan surat resign Pak Edi. Kenapa? Karena saya merasa saya harus jadi orang yang berintegritas lah. Sekalipun di awal saya menggunakan nama istri saya, ID saya di awal nggak ada, saya pakai nama ID istri saya. Makanya sekarang ID saya 2 nama, Pak Edi. Ernawati dan William Colby dari 2 nama. Jadi saya lihat Pak Edi, tantangan boleh banyak gitu, tetapi nikmatnya di bisnis ini luar biasa. Waktu sudah kami nikmati Pak Edi ya. Ngantar anak sekolah luar biasa Pak Edi. Terus kemudian nikmat di bisnis ini adalah melihat orang lain juga mulai mengalami perubahan, Pak. Melihat tim-tim kita juga mengalami perubahan hidup lah ya. Mulai satu demi satu mulai berubah. Mungkin di awal nggak langsung dari sisi ekonomi, tapi minimal dari mindset. Dari mindset mereka sudah mau tidak lagi menjadi lalat gitu, tapi mulai berubah menjadi lebah. Jadi lebah. Yang mencari bunga ya Pak ya, tidak mencari sampah. Jadi sampah, betul. Jadi kemudian jalan-jalan Pak Edi, jalan-jalan ke luar negeri ya, wah saya total udah 30, terakhir 31 sih ya, 31. Dan itu free semua ya Pak, free trip ya yang Bapak dapatkan. Wow, banyak sekali Pak Willy. Belum termasuk yang tahun ini ya, tahun ini kan kita dari One Vision kita belum berangkat ke Eropa ya. Itu enggak ya Pak Willy? Ada 4 negara atau berapa negara saya, terus ada Thailand juga belum berangkat. Terus kemudian secara ekonomi, finansial, akhirnya saya belajar juga yang satu hal yang menarik sekali yaitu menjadi seorang investor, Pak. Menjadi seorang investor. Saya bukan penjual properti, tidak. Saya menjadi seorang investor. Gitu. Jadi saya melihat tempat di mana bagus ya saya belilah.
Jadi benar-benar kuadran kanan, Pak ya, karena kuadran Iya, iya, kanan itu iya, business iya. owner dan investor, Iya. Pak ya. Di Oke. buku yang saya baca itu terjadi gitu Pak. Iya, luar biasa. Nah, itu luar biasa. Itu Iya. yang menurut saya nikmatnya itu luar biasa. Boleh dapat bocorannya nggak, Pak? Pak Willy investasi apa aja nih, Pak? Eh, beberapa ini sih Pak, ini rumah, ruko, tanah. Heeh, luar biasa. Saya tidak mau investasi di bisnis yang lain. Heeh, iya. Saya hanya mau investasi di aset, baik berupa Oke. tanah, rumah, maupun ruko. Itu investasi saya. Jadi, Dan saya melihat heeh. semuanya berkembang dengan sangat bagus. Nah, kalau saya boleh katakan Pak Willy, jadi hasil yang Bapak dapatkan dari bisnis network marketing yang Pak Willy jalankan ini, saat ini sudah melebihi dari apa yang Bapak dapatkan waktu Bapak masih seorang director dulu ya. Oh ya, ya. Jauh Pak ini. Pantesan sekarang nampak lebih muda, Pak, lebih Oh, happy, gitu ya. lebih ceria gitu ya. Jauh Pak ini. Iya. Jauh, udah melebihi jauh Pak ini. Nah, Pak Willy, Bapak kan juga peraih reward ya. Bisa disebutkan Pak, reward apa aja yang Bapak sudah Baik. dapatkan? Nah, di awal peraih reward jalan-jalan udah banyak lah ya. Baik dari One Vision maupun dari Tianxi itu banyak sekali. Nah, terus kemudian reward yang kami raih dari bisnis ini sepeda motor Pak ini. Sepeda motor juga banyak. Masih mau ya Pak sepeda motor ya? Kalau ada mau. Kalau gratis mau ya? Wow. Sepeda motor Scoopy masih ada satu di stokis Pak ini. Terus apa lagi Pak Willy? Terus sepeda motor, terus mobil niaga. Pas ada promo mobil niaga dulu kami dapat mobil niaga. Terus kemudian luxury car, terus kemudian yacht. Pesiar lah ya di situ. Saya tahu Pak Willy ini orang yang sangat produktif ya. Kalau saya baca dari profil Pak Willy ini sekarang selain network marketing, bisnis yang Bapak tekuni sekarang, Bapak juga sangat aktif di pelayanan di gereja ya Pak. Bapak juga sekarang saya lihat sangat produktif sebagai seorang motivator, seorang YouTuber, bahkan Bapak membuat banyak sekali video-video yang kontennya memotivasi juga, sangat bagus. Nah, saya ingin tahu apa sih Pak Willy rahasianya sehingga bisa menjadi seproduktif Pak Willy? Nah, gini Pak Edi, saya belajar banyak dari ibu saya dan saya belajar banyak dari doa-doa. Gini, Tuhan itu selalu ingin kita jadi berkat Pak Edi. Jadi setelah saya berhasil, saya berdoa sama Tuhan, kira-kira apa yang saya bisa lakukan? Nah, Tuhan kasih satu pengertian begini, kita harus menjadi berkat Pak ini. Jadi kita harus menjadi saluran berkat. Nah, kalau kita selama ini ditolong orang, bahkan kita ditolong oleh Tuhan, saatnya kita tolong orang lain, supaya orang lain juga bisa mengalami apa yang kita alami. Nah, saya berusaha untuk produktif adalah dari hasil renungan-renungan saya setiap hari Pak ini. Saya seorang pendeta, saya sudah hampir 20 tahun melayani. Sudah hampir 20 tahun 98 ini berarti 2022 tahun ya. Berarti saya melayani Tuhan sudah 22 tahun. Di awal saya jujur nggak terlalu tertarik dengan YouTube. Tapi satu ketika tahun 2020 ya. 2019 Januari, Pak. 2019 Januari. Saya masih ingat waktu itu saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan taruhkan satu passion dalam hati. Kenapa apa yang nggak kamu miliki itu kamu berbagi sama orang? Karena waktu itu saya diingatkan Tuhan begini, kita ini kan hidup paling 70 tahun, 80 tahun Pak Edi. Ya. Nah kalau seandainya suatu hari kita meninggal, kira-kira warisan atau legacy yang kita tinggalkan untuk bangsa, untuk kota, untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita apa gitu. Waduh, saya waktu itu pikir apa ya? Yang berkaitan dengan bisnis ini ya kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Saya lebih setuju sih menggunakan kata inspirasi. Kalau motivasi kan kita mendorong nih supaya orang semangat mau jalankan. Tapi kalau inspirasi itu kan ibaratnya saya bisa, Anda juga bisa kan gitu. Yeah. Nah jadi kalau duanya itu digabung, wah itu dahsyat. Nah di awal saya mulai buat YouTube itu bertujuan hanya
untuk bagaimana menjadi berkat buat orang lain. Nah, Pak Willy, kalau sekarang ini kan masa pandemi seperti ini, Pak ya, saya lihat di Bali, di Pekanbaru, hampir di seluruh wilayah di Indonesia pastinya lah sama ya, banyak pembatasan-pembatasan juga. Dan mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang dulunya bisa dilakukan, misalnya kita kegiatan offline gitu ya. Apa yang Bapak bisa sampaikan supaya bisa tetap produktif di masa pandemi ini? Gini, Pak Edi, saya melihat ya, di awal saya juga sempat khawatir gitu. Waduh, gimana ya masuk kondisi COVID-19 ini, segala lini terpengaruh, saya melihat begitu. Baik dari sisi pertemuan kita nggak bisa lagi, terus kemudian kita jadi nggak bisa keluar kota, nggak bisa bangun pertemuan dengan grup, terus kita melihat, waduh, kondisi COVID ini ujung-ujungnya kan krisis, Pak Edi. Ya. Apakah orang bisa punya penghasilan? Gitu. Apalagi kami di sini sawit, banyak sawit, Pak Edi. Nah, apakah orang ini masih pemupukan? Bagaimana dengan karyawan-karyawan di sawit? Apakah dampak PHK dan segala macam? Tapi Pak Edi, saya bersyukur sekali, saya bersyukur sekali. Lewat kondisi COVID ini, saya belajar banyak hal, Pak Edi, yang merubah seluruh cara pemikiran saya. Gitu. Saya melihat benar apa kata Jack Ma. Jack Ma bilang, krisis itu bukan sebuah kehancuran, gitu. Krisis itu bukan sebuah kegagalan. Justru krisis itu adalah sebuah kesempatan. Gitu. Saya lihat benar juga ya, krisis itu benar-benar berubah gitu. Jadi YouTube saya masuk monetas itu pada waktu kondisi COVID-19 ini gitu. Dulu mau ketemu grup itu begitu sulit. Maksudnya harus kita datang ke sana baru mau meeting gitu. Tapi sekarang setiap hari kita bisa meeting lewat Zoom, Pak. Iya. Dengan leader-leader itu bisa meeting lewat Zoom gitu. Lewat Zoom meeting ini setiap minggu kami bisa ketemu, Pak. Bahkan dengan grup dari Maluku aja bisa ketemu di Zoom gitu. Nggak perlu ke Maluku kan gitu. Nah, dengan tim-tim dari Sumatera Utara juga bisa ketemu di Zoom. Di Riau Kepulauan juga bisa ketemu di Zoom. Menurut saya jadi lebih efisien waktu malah Pak Edi. Kemudian betul. Lebih hemat biaya Pak Edi. Dulu sekali berangkat naik pesawat tinggal hotel udah habis berapa Pak Edi. Sekarang nggak perlu berangkat Pak. Jadi kalau timnya di Selat Beliar mau ketemu saya ada 5 orang, ayo sekarang malam ini kita ketemu di Zoom dari jam 8 sampai jam 10 kita meeting. Nah, seperti Pak Edi, malam ini kita meeting lewat Zoom gitu. Kami udah meeting, Pak. Jadi efisien waktu, banyak ide-ide yang keluar, dan luar biasanya Pak Edi, saya melihat di kondisi COVID-19 ini, penjualan secara online itu naik secara signifikan Pak Edi. Ini memang di luar pemikiran saya pikir, waduh, kalau di kondisi COVID ini harusnya turun dong kan gitu. Iya. Tapi hari-hari ini justru naik. Iya. Gimana ya, gue bingung juga ngejelasinnya. Betul. Jadi di awal itu kami nggak ngerti, banyak grup yang nggak bisa online juga. Bahkan emak-emak kan grup saya juga banyak ibu-ibu yang nggak ngerti bahkan pakai Zoom gitu. Jadi menurut teori Darwin mengatakan bahwa orang yang bisa menyesuaikan dirilah yang bisa survive. Gitu. Orang yang bisa menyesuaikan diri dan bisa hidup ke depannya. Sama dengan bisnis kita. Bisnis ini kalau kita mau survive, kan kita lihat banyak bisnis yang hilang ya Pak Edi. Ya. Di awal dia sukses tapi hilang dulu. Tapi kalau bisnis itu ingin terus bertahan dan berkembang, tentu kita harus bisa menyesuaikan diri Pak Edi. Nah, di zaman ini, dengan kondisi ini, sebenarnya zaman itu sedang mengajarkan ke kita ini tidak boleh ketinggalan dengan yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi itu. Kita udah nggak bisa bilang, saya gaptek gitu. Saya memang dari awal gaptek. Atau saya bilang, saya tidak sekolah. Atau saya nggak pandai. Di grup saya banyak yang nggak pandai juga, Pak Edi. Lewat kondisi COVID-19 ini, semua belajar, Pak Edi. Semua belajar Zoom, semua belajar online, semua belajar jualan online, semua belajar untuk meeting online gitu. Saya melihat perubahan banyak terjadi. Nah, ternyata yang bertahan, yang menyesuaikan diri itu yang hidup sampai hari ini. Luar biasa. Saya garis bawahi yang Pak Willy katakan tadi, bahwa saat-saat seperti ini
jangan lihat sebagai sebuah masalah Pak ya, tapi sebuah peluang. Jadi problem is an opportunity gitu Pak. Wah, keren, Nah, keren. ternyata memang sangat luar biasa ya, karena banyak orang mengeluh, tapi masa depan tuh milik orang yang bisa melihat kesempatan itu, melihat peluang itu ya Pak Willy. Betul. Luar biasa. Ya, saya minta Pak Willy kasih pesan bagi orang yang nonton video ini dan mereka masih mencari-cari Pak. Mereka belum tahu harus mengerjakan apa. Nah, pesan apa yang Bapak sampaikan untuk mereka ini Pak? Di bisnis ini, sudah terlalu banyak bukti gitu. Sudah terlalu banyak bukti. Dan saya boleh katakan satu kalimat ya, satu kalimat bahwa Anda layak untuk hidup sukses gitu. Banyak orang suka bertanya, Pak Edi, apakah saya layak hidup sukses? Nah, malam ini lewat channel YouTube-nya Pak Edi, saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, Anda layak hidup sukses. Jika Anda mengambil sebuah peluang yang sudah ada ditawarkan lewat bisnis ini. Kalau Anda mencoba menjalankannya, saya mau meyakinkan Anda adalah kuncinya hanya satu, Pak Edi. Kuncinya hanya satu. Jika Anda mau, Anda tinggal berdoa kepada Tuhan, Anda ambil peluangnya, dan Anda jalankan dengan sungguh-sungguh. Jalankan dengan sungguh-sungguh dalam artian adalah ikutin upline Anda. Jika mata Anda tidak bisa melihat masa depan Anda di bisnis ini, Anda bisa pinjam mata daripada upline Anda atau rekan-rekan yang mengundang Anda, bahkan lewat channel ini, Anda bisa pinjam mata mereka untuk melihat masa depan Anda. Jika Anda masih seekor lalat yang suka dengan sampah, izinkanlah lebah malam ini menawarkan kepada Anda banyak bunga-bunga yang indah di bisnis ini. Kalau Anda tetap tidak percaya, coba aja gitu. Coba aja. Dan nggak ada resikonya. Bisnis ini nggak ada resikonya. Resikonya hanya seperti yang saya sampaikan ke PNI tadi adalah masalah hati, masalah gengsi, masalah ego, masalah itu aja kok, nggak ada masalah. Dibanding gagal, lebih nikmat suksesnya. So, malam ini, buat teman-teman semua yang saksikan channel YouTube ini, ambil peluang ini, jalankan, dan Anda lihat, 2, 3, 4 tahun ke depan, Anda yang akan menjadi bukti bagi orang-orang di sekitar Anda, bukan lagi Anda yang ditolong orang, Anda akan menjadi orang yang menolong orang lain. Itu dia, Pak. Ingat pesan saya bahwa hari ini, apapun yang Anda hadapi, Anda harus jaga pikiran Anda dengan segar dan sehat. Gunakan akal sehat Anda untuk melihat masalah dengan benar. Masalah yang terjadi itu bukan masalah yang berkaitan dengan pribadi Anda. Tapi masalah yang terjadi adalah masalah yang secara global terjadi, semua orang akan mengalaminya. Anda bergabung di bisnis ini, Anda seperti seorang pelari maraton jarak jauh. Anda bukan berlari jarak pendek, tapi lari jarak jauh. Ketika Anda berlari, Anda hanya harus jaga pikiran Anda sejernih-jernihnya bahwa Anda harus mencapai garis finish. Anda datang bertanding bukan untuk memulainya, tapi untuk mengakhirinya di garis finish. Saya ingat pesan guru sekolah saya. Guru SD saya dulu pernah bilang ke saya begini, Willy, seorang olahragawan, prinsipnya adalah datang, bertanding, dan menang. So, buat teman-teman yang sedang berjuang di bisnis ini, ayo mari, datang, bertanding, dan menang. Bagaimana kalau saya kalah, Pak? Tidak ada kekalahan. Yang ada adalah sukses yang tertunda. So, hari ini kalau Anda belum dapat reward, hari ini kalau Anda belum meraih sesuatu penghasilan yang besar, belum dapat reward, nggak apa-apa. Teruskan aja perjalanan ini. Mungkin waktu Anda belum tiba. Percayalah, akan tiba waktunya Anda. Akan tiba waktunya Anda naik panggung. Akan tiba waktunya Anda mengalami aset yang besar. Semua itu kita sebut sebagai satu kata, yaitu momentum. Saya percaya, upline Anda pasti mendoakan Anda berhasil. Ibu, bapak, keluarga pasti mendoakan Anda berhasil. Mengapa Anda sendiri tidak berdoa agar Anda juga berhasil? Kalau Anda berhasil, Anda akan lihat orang-orang bertepuk tangan buat Anda. Nah, di atas panggung, Anda akan bertahu bahwa ternyata
sukses itu indah ya bro, luar biasa. Satu kata buat Anda semua, gas saja bro. Apapun yang terjadi, gas saja. Gas sekencang-kencangnya. Ini satu kalimat yang kami pakai setiap hari di grup ya Pak Edi. Ya. Pokoknya kalau orang telepon, endingnya hanya cukup bilang, gas saja bro. Apapun terjadi, gas saja bro. Kalau Anda naik motor, mau capai ke garis finish, nggak usah berhenti lah. Remnya dicopot Pak Edi. Di bisnis ini nggak pakai rem gitu. Ngegas aja terus gitu. Kalau Anda naik motor masih harus ngerem. Di bisnis ini nggak perlu ngerem. Gas saja bro. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Kalau kami bisa, Pak Edi bisa, Anda pasti bisa. Cayo. Luar biasa. Gas saja bro. Gas saja bro. Unstoppable Pak ya. Unstoppable. Tak terhentikan. Ya. Tak terhentikan. Oke. Jika Anda mau, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Luar biasa. Kalau Anda gas segitu kencang, malaikat aja susah nangkap. Apalagi manusia. Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Willy. Obrolan kita kali ini saya yakin akan bisa membantu teman-teman yang mengikuti obrolan kita dan mudah-mudahan mereka dapat inspirasi dari seorang Willianto.